Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung yang dipancarkan melalui program 1 FM 97,6 MHz. Dan Anda pun bisa melihat kami pendengar di channel YouTube RRI Bandung Live di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini alhamdulillah saya ditemani Ustazah Hajah Neng Zakiyah MPD, penyuluh agama Kota Bandung, yang akan berbincang tentang Ramadan, bulan penuh keberkahan. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Allah melipat gandakan semua pahala kita sehingga kita betul-betul menjadi orang beruntung, orang iman yang beruntung, dipanggil Allah ketika umur kita masuk di bulan Ramadan. Baik pendengar, seperti apa kita meraih keberkahan di bulan Ramadan, dan Ramadan bulan penuh keberkahan itu seperti apa? Kita simak Hajah Neng Zakiyah MPD. Silakan Bu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Pemirsa pendengar RRI Bandung yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, tentunya tidak ada kata yang terbaik selain memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala berbagai anugerah, nikmat karunia. Yang pertama, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat yang juga tak kalah pentingnya yaitu iman wal Islam. Nikmat dengan sehat, maka dengan sehat kita bisa memaksimalkan segala amal kebaikan kita. Juga nikmat dengan sehat, kita mampu bersilaturahim, bermuajahah, memberikan manfaat dan syukur kepada Allah. Juga dengan sehat, kita akan lebih memaksimalkan sosial, juga kita hubungan dengan Allah ataupun dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah hablum minan nas. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjunan kita, kekasih kita semua, Habibana wa Nabiyana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'id, sampai kepada kita sekalian, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zaman. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan magfirah, rahmat dan syafaatnya sampai yaumal qiyamah. Amin. Pemirsa pendengar RRI Bandung yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Ramadan, bulan penuh keberkahan. Sahabat pilah, sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya bulan Ramadan akan datang kepadamu, dan kemudian bulan Ramadan tersebut adalah bulan dipenuhi dengan keberkahan. Allah telah mewajibkan berpuasa kepadamu, dan kemudian di bulan itu pun
dibukakan pintu-pintu langit dan kemudian dikuncinya pintu-pintu neraka. Dan pada bulan itu pun ada satu hari yang lebih hebat, lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad An-Nasai. Sahabat pendengar pemirsa RRI Bandung, tentunya dengan hadis tersebut bahwa Rasulullah memberikan gelar pada bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka tentunya orang yang hidupnya di dalam keberkahan adalah sesuatu harapan, cita-cita yang dinantikan memiliki hidup dalam keadaan berkah. Dan juga kehidupan yang penuh dengan keberkahan tersebut akan memiliki hati yang damai, hati yang bahagia, hati yang tenang. Dan tentunya seseorang yang hidup memiliki keberkahan, dia orang yang terpilih, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa pendengar RRI Kota Bandung, kita mesti pahami apa sih yang dimaksud dengan berkah. Nah, baiklah sahabat pemirsa pendengar RRI Kota Bandung, Imam Al-Ghazali telah mengatakan salah satu pengertian dari barokah adalah ziyadatul khair, yaitu menambahnya kebaikan. Para ulama lain pun mengatakan bahwa barokah adalah segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup segala aspek yang akan meraih kebahagiaan dunia dan segala aspek yang akan meraih kebahagiaan akhirat. Maka untuk itu di bulan Ramadan ini kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang penuh dengan barokah. Mari kita raih keberkahan tersebut. Dengan cara apa? Nah, silakan. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita telah menyimak pemaparan Al-Ustazah Neng Zakiyah MPD, Ramadan bulan penuh keberkahan. Seperti yang disampaikan pendengar bahwa berkahnya bulan Ramadan bukan saja ibadahnya, tetapi orang non muslim saja mendapatkan keberkahan dari apa yang dia niagakan. Ini jualan apapun di bulan Ramadan ini sangat luar biasa, laris manis. Dan orang-orang non muslim pernah berkata kepada saya bahwa dia sempat setelah Ramadan itu bisa jalan-jalan santai itu karena keberkahan Ramadan. Dia bisa usahanya berlipat ganda, mendapatkan penghasilan yang tak terhingga. Ini gara-gara keberkahan Ramadan. Apalagi kita pendengar sebagai umat Islam yang sangat merindukan Ramadan, insya Allah kita bukan saja meraih keberkahan di dunia seperti non muslim, tetapi kita akan meraih keberkahan dari apa yang kita kerjakan, amaliyah kita. Nanti kelak kita kembali ke Allah Azza wa Jalla, kita akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bu Ustazah, masih banyak mungkin yang ingin disampaikan, silahkan. Baiklah pemirsa pendengar RRI Bandung, ada sebuah pantun jalan-jalan ke kota London, pulangnya beli sajadah. Selamat datang bulan Ramadan yang penuh dengan barokah. Pemirsa pendengar RRI Bandung, tadi kembali Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah yang ada di langit dan di bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Sahabat,
Pemirsa pendengar RRI Bandung, mari kita kembali kaji apa yang menjadi keberkahan ketika di bulan Ramadan. Yang pertama adalah keberkahan karena ketika Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Maka di bulan Ramadan tersebut hendaklah bagi kita, karena di dalamnya terdapat sebuah keberkahan, rajinlah berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya kita membaca Al-Quran di dalam Ramadan, minimal dalam 1 bulan 1 kali hataman, atau lebih banyak lagi lebih baik lagi. Kenapa? Karena hebatnya ketika di bulan Ramadan dan ketika itu diturunkannya Al-Quran, kita sering interaksi, membaca, mengkaji, mempelajari, bahkan sampai mengamalkannya. Itu sungguh luar biasa dan akan termasuk kategori orang yang memiliki atau yang diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keberkahan yang terjadi di bulan Ramadan dikatakan adalah bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Nabi telah berkata, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbi." Barang siapa yang dia berpuasa karena iman dan kemudian mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, maka dia akan diampuni segala dosa-dosanya dari yang sekarang sampai yang telah berlalu. Ini sungguh luar biasa keberkahan di bulan Ramadan, karena bulan magfirah, bulan penuh dengan ampunan. Mari maksimalkan segala amal kebaikan, segala aktivitas yang berkaitan dengan kebaikan, sehingga akan terhapus, teredit dosa-dosa kita, baik yang kecil-kecil, mudah-mudahan yang besar dengan taubatan nasuha bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa pendengar RRI Kota Bandung, yang ketiga, keberkahan bulan Ramadan adalah doanya mustajab. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan kasirun minad doa, perbanyaklah doa. Nih para pemirsa pendengar yang menginginkan sesuatu yang menjadi harapan pemirsa, hendaklah ketika di bulan momentum Ramadan ini jangan dibiarkan, jangan disia-siakan. Setiap detik langkahnya waktu di bulan Ramadan itu adalah mustajab. Contoh, jika pemirsa ini ingin mengharapkan jodoh, rajinlah berdoa. Rabbana hablana min azwajina, azwaj, memohon pasangan yang terbaik kepada Allah. Tadi dikatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Memohonlah kepada Allah, ya Allah berikanlah pasangan yang soleh. Jika sudah terjadi, berikan pula keturunan yang baik. Maka momentum Ramadan ini sangat luar biasa. Jangan kita lepas dari berbagai macam doa yang kita inginkan tentunya, dan akan menjadi sebuah kebaikan dan pahala. Pemirsa ingin mendapatkan contohnya sebuah tempat tinggal yang indah atau tempat tinggal yang nyaman, Al-Quran memberikan doa. Di situ ada doa khusus menginginkan sebuah tempat tinggal yang kita merasa ingin nyaman. Robi angzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul mungzilin. Maka kesempatan Ramadan ini mari raih sama-sama yang menjadi harapan dan cita-cita kita lewat doa yang insya Allah ketika Ramadan karena penuh dengan barokah, maka doanya akan dikabulkan. Sahabat pemirsa pendengar RRI Bandung, selanjutnya adalah keberkahan pahala. Di bulan Ramadan pasti akan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan yang lain satu kebaikan dilipatkan sampai 10 kebaikan. Tapi ketika memasuki bulan Ramadan, satu kebaikan, satu biji benih itu akan dilipatkan sampai 10 bulir, dan satu bulir itu akan menjadi 700 kebaikan. Coba luar biasa keberkahannya di bulan Ramadan.
pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat kebaikan. Ibu bapak memberikan tajil saja nih, andai kan memberikan tajil sodakoh ke masjid, satu kebaikan dilipatkan 700 pahala. Andaikan jumlahnya nih, contohnya dengan benda makanan yang kecil saja, memberikan kulub pisang gitu ya, sepan pisang. Satu orang memakan, 2 orang, 3 bahkan sampai berlebihan, sampai banyak jumlahnya. Maka jumlah tersebut itu pahalanya akan ganda kepada orang yang memberikan kebaikan tadi. Sungguh ini adalah momentum yang luar biasa. Jangan disia-siakan momentum kebarokahan di bulan Ramadan. Mari meraih kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, contohnya tadi seperti tajil. Jadi di sini pemirsa, jika ketika waktu jadwal tajil ternyata tidak ada di jadwalnya, jangan sampai alhamdulillah ya Allah, saya tidak ada jadwal. Tapi justru ketika tidak ada jadwal harus protes. Kenapa Bu, nih panitia nih saya tidak ada jadwal, rugi. Barokah pahala ketika memberikan sedekah tidak ada. Nah itu ya, jadi itu hebatnya keberkahan di bulan Ramadan, di dalam suatu kebaikan yang pahalanya sampai 700 kali kebaikan. Mari momentum ini kita raih dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Selanjutnya, keberkahan adalah yang sifatnya sosial. Mari kita lihat realita yang ada. Ketika Ramadan makin meningkatnya kebaikan secara sosial. Di samping memberikan takjil, ada juga santunan anak yatim. Ada juga santunan duafa. Ada juga pemberian fakir miskin. Ini sungguh luar biasa. Momentum yang penting ini jangan kita sia-siakan. Ayo kita raih sama-sama. Di bulan Ramadan dengan dilebihkan dari bulan-bulan yang lain, tingkatkan kesosialan kita kepada orang lain. Kenapa? Karena ini adalah bulan mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ketika pembuktian kita dengan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, salah satunya adalah dibuktikan dengan kesosialan kita kepada orang lain. Ada hadis Nabi yang mengatakan tidak dianggap imannya jika kita belum mencintai saudaranya, saudara yang lain. Baiklah pendengar pemirsa RRI Kota Bandung, selanjutnya adalah keberkahan ekonomi. Tadi sudah selintas dikatakan bahwa ketika bulan Ramadan meningkatnya perekonomian, terutama pemasukan bagi pedagang, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Di dalam segi ekonomi siapapun akan merasakan keberkahannya Ramadan. Mau Islam, mau non muslim, mau siapapun semuanya akan terasa. Contoh ibu bapak nih membeli alat sholat, pasti bisa jadi pedagangnya bukan muslim saja, banyak yang non muslim, tetapi mereka merasa bahagia dengan Ramadan. Kenapa? Karena peningkatan ekonominya bertambah. Disitulah terwujudnya keberkahan segi ekonomi. Semuanya merasakan, dari pedagang kecil, mulai jam 4 sudah mulai mangpang meja-meja yang di atasnya itu ada kolek-kolek makanan ringan untuk buka bersama atau mempersiapkan takjil. Tidak usah ribet membuat, tinggal beli saja ke pedagang yang sudah siap saji. Itu kan berbagi artinya. Nah, jadi disinilah keberkahan secara ekonomi menyeluruh dari lapisan terbawah, menengah sampai ke atas. Itu sungguh luar biasa. Bahwa keberkahan Ramadan itu menyeluruh secara ekonomi dan menjadi bahan sebuah masukan atau income tambahan ketika di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini yang menantinya itu bukan hanya saja kaum muslimin. Yang non muslim pun suka bertanya, Ramadan tanggal kapan ya katanya dimulainya? Oh iya tanggal sekian, udah siap-siap mereka. Masya Allah, artinya ini menjadi dengan ekonomi pemersatu bangsa, berbagai suku, bahkan berbeda agama di situ bersatu, karena disitulah rahmatnya keberkahan secara ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah keberkahan di bulan Ramadan adalah berkaitan pula dengan kesehatan. Rasul pernah berkata, as-saumu sihatun. Saum itu akan menyehatkan. Sehingga coba kita lihat ya,
Kalau para medis mau mengoperasi pasien pasti disuruh saum heula. Kenapa? Supaya fisiknya itu siap gitu ya, mentalnya itu sudah siap. Karena saum itu akan memberi sebuah ketenangan, akan memberi sebuah badannya itu ringan, sehat. Bahkan nih sekarang banyak yang orang ingin langsing rajin saumnya, ingin badannya sehat, ingin jalannya cepat gitu ya. Nah itu saum luar biasa, meliputi segala aspek, salah satunya pula adalah sehat. Maka Rasulullah memberikan gambaran bagaimana supaya saum menjadi sehat. Ada aturan sehat menurut Rasulullah. Seperti apa? 1/4 untuk makanan, 1/4 untuk air, 1/4 untuk napas. Bayangkan kalau segala sesuatu kita masuk itu akan menimbulkan sakit. Maka saum itu sungguh luar biasa, menjadi sehat karena fisik kita diistirahatkan oleh saum. Dari mulai pagi hari terbit matahari sampai tenggelam matahari, maka kita istirahat, otomatis mesin di dalam fisik kita itu utuh. Kalau bahasa lembur itu tidak menggiling terus itu ya. Jadi mesinnya itu harus ada istirahat. Maka dengan saum itu adalah merupakan istirahat badan kita, fisik kita, sehingga muncullah efeknya adalah sehat di samping pahala yang besar dan luar biasa. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih menyimak kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini kami ditemani Ustazah Hajah Neng. Alhamdulillah luar biasa. Ternyata berbicara berkah Ramadan itu bukan saja berbicara pahalanya, malah justru ternyata ekonomi akan berkah, badan kita akan sehat dan berkah. Dan mudah-mudahan pendengar, sekali lagi kita tidak menyia-nyiakan waktu Ramadan. Setelah Anda diberi kesempatan panjang umur masih ke bulan Ramadan, mari kita maksimalkan ibadah kita. Waktu tersisa pendengar masih beberapa menit kembali, kami akan melanjutkan dari apa yang disampaikan Bu Ustazah Neng. Silakan Bu Ustazah. Baiklah pemirsa pendengar RRI Bandung, kita pahami apa sih atau indikator ciri-cirinya orang yang beriman, orang yang takwa, dia mendapatkan keberkahan. Mungkin pemirsa atau pendengar berpikir seperti bagaimana sih cirinya orang yang mendapat keberkahan? Ini bisa diukur dengan barometer yang pertama. Ketika seseorang merasa nikmat di dalam beramal soleh, merasakan ladzatul iman, kelezatannya iman, nikmatnya kebaikan, itu salah satu orang yang mendapatkan keberkahan. Contoh kecil, pemirsa di rumah, jika perasaannya sebelum sholat dan sesudah sholat itu pasti berbeda. Ketika sebelum sholat, kalau sudah ada iman, takwa, berkah akan menempel pada diri kita, pasti akan merasa resah. Aduh, belum sholat ya. Waduh nih duhur udah jam 12, contoh mulainya jam 12:05. Ini sudah 1:30 belum sholat. Nah, resah. Tetapi ketika kedengaran suara azan, dia langsung sholat, bahagianya luar biasa. Dia merasa nikmat, ya Allah, alhamdulillah. Betapa nikmatnya sholat itu. Nah itu sudah ada kelezatannya iman. Ketika saum, gambarkan. Ketika saum yang paling bahagia dan gembira adalah berbuka. Betul enggak pemirsa? Ketika kita menunggu azan maghrib 10 menit lagi, itu di meja sudah banyak makanan. Gitu ya. Ada kolak, ada nasi, ada yang lain-lainnya. Maka ketika terdengar suara azan atau sudah sampai kepada jadwalnya waktu berbuka, itu kolak sampai bubuk itu diputar-putar terus. Kenapa? Karena di situ ada kegembiraan bahagia karena telah melaksanakan saum dan disunahkan untuk segera berbuka. Otomatis eta kolak sudah bubuk. Tetapi di sini berkah akan muncul tatkala berbuka. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena
setelah saum. Nikmat, barokah. Nah itu adalah nikmat. Nikmat dengan amalan soleh, karena saum adalah perintah yang menjadi salah satu amal soleh. Ketika mengeluarkan sodakoh, keluarkan sodakoh, bahagia. Jangan sampai pas ketika keluar, waduh nih jumlahnya jadi robah nih, yang tadinya 10 aja jadi 9. Itu hati-hati. Kita harus mengukur diri sendiri, jangan mengukur tetangga, capek. Ukur diri sendiri. Ketika mengeluarkan sodakoh, bahagia tidak? Itu bisa menjadi barometer kita sudah dapat memiliki keberkahan atau belum. Maka kalau terasa plong, bahagia, alhamdulillah ya Allah kita bisa mengeluarkan, walaupun kita tidak usah melihat nilai besar kecil karena itu tentunya sesuai dengan apa yang kita mampu. Tapi kalau ternyata terasa bangga, bahagia, bersyukur ya Allah alhamdulillah bisa mengeluarkan, nah itu tandanya dia sudah memiliki kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri atau barometer bahwa dia mendapatkan keberkahan ketika di bulan Ramadan, istiqomah di dalam amalan soleh. Jantan istiqomah itu terus menerus gitu ya, tidak belang betong. Jadi ketika sholat taraweh dia terus sampai di penghujung bulan Ramadan, apalagi saum yang wajib tentunya. Karena saum Ramadan itu adalah hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan kecuali ada ilat yang dibenarkan di dalam syariat. Maka saum Ramadan itu harus istiqomah sebulan full penuh. Di bulan yang akan datang lagi udah siaga lagi, saum lagi. Di bulan yang akan datang lagi, di tahun yang akan datang lagi, saum lagi. Masya Allah, kalau sudah istiqomah seperti itu tandanya diri kita, pemirsa, pendengar sudah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tadi dikatakan keberkahan itu tidaklah Allah berikan tentunya kepada yang Allah ridhoi, cintai, berarti orang pilihan. Maka berbahagialah pemirsa pendengar RRI Bandung yang sudah merasa kebaikannya itu, amal solehnya itu sudah istiqomah dibiasakan, baik di bulan Ramadan sebagai riyadhah selama 1 bulan ataupun di bulan luar Ramadan, maka itu akan membekas keistiqomahannya. Dan kemudian yang ketiga, orang yang sudah mendapatkan keberkahan adalah dia sabar di dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia itu bahagia atau tentunya sesuatu yang kita tidak inginkan, dia siap karena tentunya memiliki mindset bahwa sesuatu yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Contoh kita mengharapkan nih punya anak nih, wah pengen anaknya juara umum nih. Ternyata si anaknya tidak juara umum. Pasti kalau secara manusiawi kecewa, waduh kecewa inginnya juara. Ingat, berarti kalau mengukurnya seperti itu dengan kekecewaan, tidak memetik hikmah, tidak memetik sesuatu yang terbaik dari Allah, itu diragukan dapat berkah tidak ya? Nah sedangkan orang yang mendapatkan keberkahan, apa yang diberikan oleh Allah, oh ya Allah inilah mungkin yang terbaik. Anak kita belum sampai kepada juara umum, tetapi dia orangnya lebih sabar, lebih bijak, siapa tahu kedepannya lebih sukses daripada yang juara umum. Jadi rajin memetik hikmah dengan sabar apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan barokah tersebut akan berada di dalam jiwa hati kita damai, bahagia, sejahtera, bersyukur, berdaya, dan tentunya bermanfaat. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita simak ciri-ciri atau Ramadan bulan penuh keberkahan. Salah satunya ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan seperti apa yang disampaikan oleh Al-Ustazah Neng Zakia MPD, penyuluh agama Kota Bandung. Kita cukup pendengar menyimak, mudah-mudahan bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ciri-ciri yang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Terima kasih Bu Ustazah, waktunya bisa bersama-sama di RRI Bandung. Insya Allah di kesempatan lain kita bisa bersua kembali. Ya.
Pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi dari Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.